اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kamu ma'as sadiqina, beserta orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dua perkara yang sangat-sangat penting untuk keselamatan kita dunia akhirat. Apa itu perintahnya? Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kunci kesuksesan, kunci keselamatan seorang manusia di dunia dan akhirat adalah ketika ketakwaan ada di dalam dirinya. Ketika ketakwaan selalu menyertainya dimanapun dia berada. Ketakwaan bukan sekedar takwa, tetapi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya, dengan takwa yang maksimal. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Takwanya maksimal. Dimanapun kita berada, ketakwaan harus menyertai kita. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillah, takwalah kalian semua, takutlah kalian semua kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Biasanya manusia ini akan mudah takwa ketika dia berada di tengah-tengah manusia. Berada di tengah-tengah teman santrinya. Berada di tengah-tengah pesantren. Di depan anaknya, depan istrinya, depan keluarganya. Itu takwa mudah. Tetapi ketika seorang manusia sedang sendirian, tidak ada seorang pun yang melihat kelakuannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah kegelapan malam, di saat semua manusia sudah tertidur, dan di saat dia masih terjaga, saat itulah menjadi orang bertakwa berlipat-lipat lebih sulit dibandingkan ketika ada manusia. Maka Allah berfirman, maka baginda Nabi bersabda, ittaqullah, ittaqillah haitsuma kunta. Hai manusia, dimanapun kamu berada, takwalah kamu kepada Allah.
Di rumah kamu takwa, ada orang kamu takwa, enggak ada orang kamu takwa. Di pesantren kamu takwa, ketika perpulangan pun kamu harus takwa. Si lama perpulangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk kita. Suatu perkara yang sering kita dengar, tetapi jarang kita kerjakan. Di dalam kehidupan kita, sering kita ini lebih mengedepankan enaknya apa, dibandingkan bertanya apa perintah Allah kepada saya saat ini. Inilah yang menjadikan manusia itu sulit takwa kepada Allah. Karena basic pemikirannya itu enaknya apa? Bukan apa perintah Allah kepada saya. Tapi kalau orang tuh basic pemikirannya, apa perintah Allah kepada saya? Ketika di rumah perintahnya Allah apa ya? Larangannya Allah apa ya? Ketika sendirian perintahnya Allah apa? Larangannya Allah apa? Ketika berjumpa dengan orang perintahnya Allah apa? Larangannya Allah apa? Maka orang itu akan mudah menjadi orang takwa. Tapi kalau basic pemikirannya enaknya apa? Mau saya apa? Orang seperti ini akan menjadi orang yang sulit bertakwa kepada Allah. Maka kita bagaimana usaha tambah hari, tambah berkurang umur kita, harus semakin tambah takwa kepada Allah. InsyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Takwa kepada Allah ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena untuk menjadi orang takwa, kita ini dituntut untuk selalu ingat kepada Allah. Untuk menjadi orang takwa, kita selalu tersadarkan, harus selalu sadar kalau diawasi oleh Allah. Harus selalu sadar kalau Allah selalu melihat dia. Orang itu kan berani nakal biasanya karena nggak ada orang. Perasaannya nggak ada yang ngawasi. Akhirnya dia maksiat. Jadi orang itu kalau pengen takwa harus selalu sadar. Dan selalu sadar itu susah bagi manusia. Kenapa susah? Karena innama sumiyal insanu insanan likathrotin nisyan. Manusia itu dinamakan sebagai seorang manusia karena apa? Karena apa? Terlalu banyak lupanya. Apalagi orang tahfidz paling banyak lupanya. Kalau anak utara nggak pernah lupa. Karena nggak ngapalkan. Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Seorang manusia dinamakan sebagai manusia karena terlalu banyak lupanya. Sedangkan takwa itu nggak boleh lupa. Sedangkan sifat asli kita suka lupa. Maka berarti mudah atau susah? Susah. Maka dari itulah supaya ittaqullah ini wujud di dalam diri kita, ada perintah Allah yang kedua, wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kunu jadilah kamu ma'as shadiqin bersama orang-orang yang benar. Jadi kalau kita pengen menjadi orang takwa, takwa kita wujud di dalam kehidupan kita, maka langkah yang pertama, carilah teman-teman
carilah orang-orang yang dia ini shadiq. Dia orang yang benar. Carilah teman-teman, carilah orang yang ketika engkau melihat dirinya saja, engkau langsung teringat kepada Allah. Sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la tashab man la yanhaduka haluh wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Hai manusia, sekali-kali jangan engkau berteman dengan seseorang yang keadaan dia tidak menjadikanmu tersadar dari ghaflahmu. Tidak menjadikanmu bangkit dari kelalaianmu. Tidak menjadikanmu bangkit dari keterpurukanmu, kejauhanmu dari Allah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Dan ucapan dia tidak menjadikanmu semakin dekat kepada Allah. Ini kebalikan dari ya ayyuhalladzina amanu, bukan kebalikan, pemahaman dari wakunu ma'as-shadiqin. Jadi orang tuh kalau pengen takwa harus cari teman yang baik. Harus cari teman yang mana kita melihat dia tok langsung Allah. Pernah kamu seperti itu? Kadang-kadang kita lihat teman kita yang baru lihat tok itu langsung pengen makan, kan ada. Ada teman yang kita ngelihat tok itu langsung pengen ngeluyur, itu ada. Ada orang yang kita ngelihat tok langsung kita ini pengen jadi orang kaya, itu ada. Maka orang-orang seperti itu jangan pernah menjadi teman di dalam hidupmu. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang selalu lupa. Maka kita perlu berjumpa dengan manusia-manusia yang dia selalu ingat kepada Allah. Sehingga dengan kita melihat dia, kita menjadi orang yang selalu takwa kepada Allah. Ini penting, Kang. Bersuhbah, berteman, memilih teman. Ini penting sekali. Karena apa? Karena orang-orang yang hebat itu lahir dari pertemanan dengan orang hebat. Siapakah sahabat? Orang yang oleh Allah disetempel sebagai radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa mereka? Siapakah yang dikatakan oleh baginda Nabi? Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum, para sahabatku itu laksana seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, siapapun dari mereka yang kau ikuti, ihtadaitum, maka engkau mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, as-sahabah hum man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan wa mata ala imanin. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumpa dengan baginda Nabi, iman pada Nabi terus jumpa, atau jumpa terus iman. Dia jumpa Nabi dalam keadaan iman. Itu langsung mengkatrol iman seseorang menjadi radhiyallahu anhum wa radwan. Itu menjadikan peningkatan iman yang tidak bisa ditandingi oleh orang selain sahabat. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara apa? Suhbah. Hanya gara-gara suhbah. Hanya gara-gara ketemu dengan baginda Nabi terus iman pada baginda Nabi. Maka terjadi lonjakan kekuatan iman yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah dengan segala model apapun. Di dalam kitab Mishkah
diceritakan ada seseorang diikat di dalam masjid. Saat itu dia masih kafir. Namanya Thumamah ibnu Uthal. Thumamah ibnu Uthal diikat di masjid 3 hari. Setelah dilepaskan dari ikatannya, dia langsung mandi dan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, ya Muhammad, maka ana ala wajhil ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Fa asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Hai Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, sebelum saya berjumpa dengan engkau, sebelum aku diikat di masjidmu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih kubenci melebihi engkau. Gara-gara jumpa dengan baginda Nabi, maka detik ini tidak ada seorang manusia pun yang lebih kucintai melebihi engkau. Itu melihat Nabi cuman beberapa waktu saja, imannya sudah menjadikan Nabi sebagai orang yang paling dia cintai. Kita ini mondok sudah seberapa tahun? 8 tahun, 10 tahun. Kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW kita tidak terlalu kenal. Lebih kenal kehidupan artis dibandingkan kehidupan Nabi. Kita imannya sudah lama. Tapi imannya gitu-gitu aja. Sahabat baru melihat Nabi, imannya langsung notok teko langit. Kenapa ini? Hadza min fadailis suhbah. Ini semua karena kehebatannya perjumpaan dengan orang-orang baik. Maka dari itu, carilah teman-teman yang baik, carilah pembimbing yang baik, jangan pernah salah di dalam berteman. Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu agamanya tergantung dengan kekasihnya. Bagaimana menunjukkan ini? Hadis ini menunjukkan kesannya orang itu mencintai, kesannya orang itu bersuhbah, berkumpul. Jadi sampai tingkatannya agamanya itu tergantung dengan temannya, tergantung dengan kekasihnya. Maka jangan pernah mengatakan saya ini cuman akrab-akraban saja kok Pak. Kalau ketertiban, kesolehan terjamin. Saya tetap soleh, saya tetap takwa, saya tetap dekat dengan Allah. Saya kumpul-kumpul dengan anak nakal itu ya sekedar kumpul saja, mereka nggak akan mempengaruhi saya. Oh tidak. Anda membuka hati untuk berkumpul dengan orang-orang jahat, itu berarti menunjukkan kejahatan sudah ada di dalam hati kita. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di antara akibat dari berteman dengan orang rusak. Beliau mengatakan di antara akibat orang itu berteman dengan orang rusak, maka engkau akan selalu menganggap wajar kesalahan-kesalahan yang kau miliki. Kita berkumpul dengan orang yang gak pernah sholat. Kita berkumpul dengan orang-orang yang suka minum khamr. Kalau kumpulannya kita ini dengan orang-orang yang tidak sholat, maka kita nanti akan kerasa gak sholat di masjid itu gak apa-apa. Dibanding teman saya gak sholat, yang mending saya. Jadi orang tuh kalau kumpul dengan orang rusak, maka kesalahan-kesalahan itu menjadi mending semua. Kalau orang tuh kumpulannya dengan orang yang minum khamr, orang narkoba, maka ngerokok surya itu ya mending tuh daripada yang narkoba, kan mending saya. Coba kalau kita ini kumpulannya para wali. Kalau kita ini kumpulannya orang-orang bertakwa kepada Allah. Jangankan sholat di kamar, sholat masbuk aja sudah merasa dosa.
Sholat masbuk tidak merasa dosa. Itu orang-orang zaman dulu diceritakan di dalam kitab-kitabnya Qudama. Orang yang sholat masbuk itu zaman dulu sampai ditakziahi kan. Dihibur oleh teman-temannya. Saking apa? Saking susahnya. Jadi sholat masbuk itu rasanya hatinya itu udah hancur. Saya ini salah apa? Dosa apa? Saya ini sampai kok sholat saya masbuk. Kenapa? Karena orang tadi kumpulannya orang-orang yang gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Makanya sholat masbuk udah kerasa dosa. Nah, kalau sekarang masbuk sudah prestasi, yang penting yang masjid. Nanti kalau kita kumpul sama orang lebih jelek lagi, ya kita akan lebih mending lagi, lebih menganggap mending kepada kemaksiatan yang lebih parah lagi. Maka dari itu carilah teman-teman yang baik, insya Allah. Dan suhbah itu ada dua, kata ayah saya. Suhbah batin, ada suhbah zahir. Suhbah batin adalah dengan kita selalu cinta dengan orang-orang soleh sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suhbah zahir, jasad kita kumpul dengan orang-orang soleh. Nah, suhbah batin dengan suhbah zahir ini secara athar, secara kesan di dalam hati lebih dahsyat suhbah batin. Baik kepada orang soleh maupun kepada ahli batil. Jasad kita kumpul dengan orang-orang soleh. Hati kita tidak kumpul dengan mereka. Maka ya kita akan menjadi orang-orang yang tidak kumpul dengan orang soleh secara hitungannya. Maka disinilah bahayanya orang itu nonton YouTube. Bahayanya orang itu nonton televisi. Kenapa? Karena mungkin kita masih berpeci, mungkin kita masih berjubah, tapi sohbah kita dengan ahli-ahli batil. Sehingga sohbah batiniyahnya tanpa terasa kita ini sudah cocok satu klub, satu selera, satu darah, satu tujuan dengan orang-orang ahli batil. Maka dari itu hati kita harus cinta dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang soleh. Jasad kita juga kumpul dengan orang-orang soleh. InsyaAllah ya. Semoga dengan kita kumpul dengan orang-orang soleh di dunia, Allah kumpulkan kita dengan mereka di akhirat. Karena musahabatur rijali dzawil wafa naimul khuldi fi daril fana. Termasuk kenikmatan surga yang bisa kita rasakan. Termasuk kenikmatan surga yang bisa kita nikmati sekarang itu apa? Ya kumpul dengan orang-orang soleh ini. Kumpul dengan para santri ini termasuk kenikmatan surga yang bisa kita rasakan. Karena isinya surga ya santri-santri itu sebetulnya. Semoga kita semua termasuk itu. Maka orang itu kalau sudah mau lulus, sudah tahasusnya tahasus 2 itu seharusnya mau meninggalkan pesantren itu susah. Karena akan ada kenikmatan surga yang mau hilang dari dia. Wah sudah mau daurah nih, wis merdeka nih. Wah ini alamat ini. Lah orang kok kenikmatan surganya mau dilepas kok bahagia ini gimana ini? Semoga Allah jaga kita semua. Salatul اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه